Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang masalah hal-hal yang biasanya rumit terjadi pada perempuan yang haid. Kita tahu sendiri bahwasanya perempuan yang haid itu batas maksimal keluar darahnya adalah 15 hari kali 24 jam, berarti satu hari itu 24 jam, 24 jam kali 15 kali itu maksimalnya dalam satu bulan. Jika dia keluar darah lewat dari itu, maka ada perinciannya dalam hukum fikih. Di sini saya akan pakai kitab Minhajut Thalibin kalangan Imam Nawawi untuk memerinci keadaan-keadaan dan apa yang harus dilakukan perempuan yang keluar darah lebih dari 15 hari, yakni batas maksimal keluar darah tiap bulannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in abarohu fa in kanat mubtada'atan mumayyizatan bi antara qawiyan wa dhaifan fa dhaifu istihadatun wal qawi haidun ilam yangkus an aqolihi wala abaro aktsaruhu wala naqasa dhaif an aqoli tuhri. Jadi kalau ada perempuan yang keluar darahnya lebih dari 15 hari, itu dibagi, keadaan perempuan itu dibagi. Yang pertama adalah bi'an kanat mubtada'atan mumayyizatan, perempuan yang darahnya keluar lebih dari 15 hari. Kalau dia mubtada'ah, orang yang baru pertama kali haid, berarti bulan sebelumnya belum haid, ini bulan ini pertama kali. Mumayyizatan, dia bisa membedakan antara darah ini mana yang, artinya darah yang keluar selama lebih dari itu beda. Maka di antara qawiyan wa dhaifan, dia melihat kalau darah ini satunya adalah qawi itu bisa diartikan darah ini darah haid, wa dhaif, dan dia juga melihat darah ini dhaif, yang dhaif itu berarti darah istihadah. Fa dhaifu istihadatun, maka darah yang dhaif istihadah, wal qawi haidun. Maksudnya gimana darah dhaif dan qawi? Gini, yakni bi antara, ini saya jelaskan di kitab Mughnil Muhtaj sarahnya Minhaj karangan Khatib Sirbi ini, yakni bi antara dzalika fi awali haidatin kal aswad wal ahmar fa huwa dhaifun binisbati lil aswad qawiyun binisbati lil asqar. Jadi yang qawi itu disebut darah haid, yang dhaif disebut darah istihadah. Dia akan keluarnya lebih dari 15 hari, bisa 30 full keluar terus atau sampai 18 atau itu. Jadi kita lihat, jika darah yang keluar itu ada yang warna merah-merah kehitaman dan ada yang merah, maka yang merah ini, ketika ada darah yang keluar merah dan hitam ini, maka yang merah darah istihadah dan yang merah kehitaman darah haid, gitu maknanya gitu. Fa wa dhaifun binisbati lil aswad qawiyun binisbati lil asqar. Tapi kalau darah yang keluar itu satunya warna merah dan satunya warna agak merah kekuning-kuningan, maka yang merah ini haid, yang merah kekuning-kuningan istihadah. Wal asqar ka aqwa minal asfar. Tapi kalau yang keluar darahnya itu merah kekuning-kuningan dan kuning, maka yang warna kuning istihadah, yang merah kekuning-kuningan haid, gitu. Bahwa aqwa minal akdar. Tapi kalau yang keluar darahnya agak butek atau keruh dan kuning, maka yang kuning haid, yang butek, yang keruh adalah istihadah. Tapi ulama fikih Imam Nawawi memakai bahasa qawi dan dhaif. Yang qawi itu haid, yang istihadah itu, yang dhaif itu istihadah. Ilam yangkus an aqolihi, dihukumi seperti itu tadi, yakni darah yang qawi. Berarti kalau yang keluar darahnya warna hitam dan merah, maka yang hitam dihukumi haid, darah yang merah dihukumi darah istihadah. In lam yangkus an aqolihi, kalau memang darah yang haid ini tidak keluarnya enggak sampai minimal
nggak kurang dari minimal. Maksudnya gini, minimal darah haid kan keluarnya 24 jam, satu hari satu malam. Nah, darah yang warna hitam semua hitam dan merah, ini hitamnya nggak boleh kurang dari 24 jam. Wala abaro aksaru, dan tidak boleh lebih. Tidak boleh lebih. Nanti kalau masalah lebih kurang ini ada pembahasan sendiri. Tidak boleh lebih dari aksarul haid. Berarti darah yang warna merah hitam-hitaman ini nggak boleh kurang dari minimal haid 24 jam dan nggak boleh lebih dari maksimal haid yakni 15 hari. Wa dhaif an aqali tuhri. Darah yang dhaif atau istihadah, berarti kalau hitam sama merah berarti yang dhaif merah. Yang merah itu nggak boleh kurang dari akul tuhri. Akul tuhri itu batas suci itu maks akulnya kan 15 hari 1 bulan. Itu darahnya nggak boleh kurang dari itu. Au mubtada'atan la mumayyizatan bi an ra'athu bi sifatin aw faqadat syartu tamyiz fal adar anna haiduha yaumun wa lailatun wa tuhru hatisun wa isrun. Kalau orang yang darahnya keluar lebih dari 15 hari itu nggak bisa membedakan antara darah mana yang haid dan mana yang istihadah dengan catatan pakai cara tadi, pakai qawi dan dhaif tadi. Caranya kan di awal tadi dilihat dulu, kalau orangnya ininya gini, maka haidnya itu dihukumi 1 hari 1 malam ini 24 jam dan 29 hari itu dia dihukumi suci. Orang yang keluar darah istihadah itu berstatus orang yang daimul hadas, hadasnya tetap tapi dia suci, wajib sholat. Kalau haid kan enggak. Kalau istihadah itu jadi kalau dia darahnya lebih dari 15 hari, lebih dari batasan maksimal haid, itu kalau nggak bisa membedakan, maka masa sucinya itu 29 hari dan masa haidnya 24 jam, 1 hari 1 malam. Au muqtadatan bi an sabaqalaha haidun wa tuhrun faturadu ilina qadron wa waqtan wa tasbutu bimarrotin fil aso. Atau dia nggak tahu, nggak bisa membedakan, tapi dia itu orang yang sudah pernah haid dan pernah mengalami masa haid dan masa suci, contohnya bulan sebelumnya, maka kita kembalikan kepada zaman sebelumnya. Selama sebelumnya itu haidnya 7 hari dan masa sucinya 23 hari. Berarti ketika bulan ini darahnya lebih dari itu, ya langsung disamakan ke bulan sebelumnya saja. Watas butuh bimarotin fil aso, disamakan ke bulan sebelumnya. Kalau dia termasuk orang yang sudah haid dan bingung di haid kedua ini bingung mana yang haid mana yang istihadah gitu. Au mutahayyiratan bi anasiyat adadaha qadran wa waqtan fa fi qaulin kamubtada'atin wal masyhur wujubul ihtiyat fa yahrumu alwatu wa maslusal wal qira'ah fi ghairi shalah. Atau dia itu orang yang mutahayyirah itu orang yang pernah haid tapi terus kemudian pada saat haid sekarang ini dia lupa sebelumnya itu dia biasanya haid berapa kali dalam sebulan, terus kapan jatuh temponya haid, awal bulan, tengah atau akhir bulan. Ini dia benar-benar lupa. Ada yang mengatakan dia disamakan sebagaimana orang yang baru haid mubtada'ah seperti keterangan tadi. Tapi menurut qaul masyhur itu dia wajib untuk hati-hati. Orang yang seperti ini mutahayyirah, orang yang darahnya keluar lebih dari batas maksimal, terus nggak tahu sebelumnya itu berapa, terus tanggal berapa biasanya keluar, ini harus hati-hati. Maka dia tidak boleh bersenggama dengan suaminya. Memasuk mushaf, nggak boleh menyentuh mushaf Al-Quran, dan wal qira'ah fi ghairil, nggak boleh baca Al-Quran selain pada sholat. Dia masih wajib sholat karena masih istilah bahasa pakainya adalah muhtamal. Hari-harinya itu masih membingungkan antara darah yang keluar ini istihadah atau dia kan mutahayyirah, dia lupa biasanya itu keluar darah haid tiap bulan itu berapa, itu dia lupa. Wa tusolli al-faraidu abadan, tetap wajib sholat orang mutahayyirah kayak gini. Wa qad anaflu fi wa taqtasilu li kulli fardin, setiap mau sholat fardu orang yang mutahayyirah yang darahnya keluar lebih dari 15 hari, lebih dari batas maksimal haid, yang mana dia lupa biasanya keluarnya kapan dan berapa hari dalam sebulan, ini tetap wataktasilun. Setiap mau melakukan kegiatan fardu atau sholat fardu harus mandi karena ditakutkannya darahnya sudah berhenti dan yang keluar itu istihadah gitu.
Watasumu Ramadan, wajib puasa Ramadan. Orang mutahayyiro seperti ini. Orang mutahayyiro itu dia itu darahnya keluar lebih dari 15 hari, yakni lebih dari batas maksimal haid. Dan dia itu lupa biasanya keluarnya kapan, awal bulan, akhir atau tengah, dan berapa hari dalam sebulan gitu. Dia itu lupa. Watasumu Ramadan, dia wajib puasa Ramadan. Suma sahron kami lain, puasa Ramadan 1 bulan, kemudian puasa lagi 1 bulan, jadi 30 dengan kamilan. Fayah sulu mingkulin arba'ata asyar, maka setiap dari 1 bulan itu puasanya, dia kan orang yang seperti ini kan disuruh puasa 2 bulan, 1 bulan Ramadan full, terus nambah 1 bulan lagi. Fatah sulu minkulin arba'ata asyar, setiap 1 bulan itu yang sah 14, karena sudah pasti 14 hari ini masa sucinya, yang 16 masa haidnya, maka yang sah. Kenapa kok hanya dapat 14 hari? Ini dilihat ketika karena dia itu ditakutkannya haidnya di tengah hari. Semua gini ya, tanggal 1 dia kan keluar darah terus, nah nggak bisa membedakan mana yang haid mana yang istihadah gitu, maka dia wajib puasa Ramadan plus puasa lagi sebulan. Dan untuk mendapatkan sah 30 hari itu sudah pasti, setiap bulan mereka sah 14 hari sah, yang lain kan belum jelas. Dan bulan kedua 14 hari sah. Jadi orang yang mutahayyiro ini wajib puasa 2 bulan, sebulan Ramadan full, nambah sebulan lagi full. Dan setiap bulan ini yang dihitung sah oleh ulama fuqaha adalah 14 hari. Kenapa kok setiap bulan 14 hari? Karena lihtimali, karena idalam tak tadi alinggitok lailan pian tadadhuna haron. Jadi terjadi haidnya itu tengah hari, otomatis ingkitoknya tuh selama tanggal 1 dia kan keluar darah terus. Tanggal 1 ditakutkannya haidnya tanggal 1 siang, otomatis haidnya berhenti tanggal 16 siang, nah gitu. Berarti tanggal 17 sampai terakhir ini suci, atau kebalikannya, maka tiap bulan sahnya 14, berarti dia dapat 28 hari puasa yang sah. Sumata sumu min samaniyata asaro salasatan awalaha wa salasatan akhiruha fayahsulu al yaumani al baqiyani. Kemudian dia puasa 18 hari lagi. Kenapa kok seperti ini? Karena seperti ini. Li anal haid intoro'a fi asna il yaumil awal min somiha ing kato'a fis asna isatis asro fayahsulu al yaumani ba'dahu. Kenapa kok puasa 18 hari? So dia puasa 18 hari. Ini kalau dikira-kirakan haid itu keluarnya jadi habis 2 bulan, dapat 28 hari yang sah. Ini nambah puasa 18 hari lagi. Nah, nambah puasa 18 hari lagi ini. Kenapa kok 18 hari? Karena andaikan jika haid itu muncul di puasa hari pertama, tengah-tengah puasa berarti siang, maka haid sudah pasti putus di tengah-tengah hari tanggal 16. Berarti 2 hari terakhir tanggal 17 dan 18 dia suci, sah, dapat 2 ditambah 28 tadi kan puasa 2 bulan, setiap bulan sah 14 hari. 14 tambah 28 tambah 2 sama dengan 30, berarti puasanya sudah clear, sudah nggak ada tanggungan. Jadi orang mutahayyirah tuh gini, orang yang keluar darah lebih tapi bingung ini darah haid atau istihadah, caranya gini kalau puasa. Au fil yaumisani ingkatu afisabiyan fayasulu al awal wal akhir, atau diprediksi haid itu keluar di puasa hari kedua, otomatis tengah-tengah hari kedua ya, berarti siang hari kedua siang dia keluar darah haid, otomatis pasti darah haid itu berhenti tanggal 17, puasa dapat 17 hari siang, berarti tanggal 1 sama tanggal 18 ini suci, dia sah puasanya, dapat 2. Jadi gitu. Jadi itu cara. Jadi ini tafsil itu adalah perincian bagaimana cara menghadapi haid dan istihadah ketika keluar dan kita nggak bisa membedakan. Jadi
Ada orang yang darahnya keluar lebih dari 15 tapi nggak bisa bedakan antara haid dan istihadah, ini caranya. Jadi nggak diawur gitu, cuma caranya gini secara fikih. Ini referensinya pakai kitab Minhajut Thalibin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.